awalnya gua Jati Jajar tahun 1800. Latina juga ada Jawa kuno juga, tapi mereka adalah tertulis nama-nama mereka baik dari para petinggi dari kerajaan dari Belanda atau kerajaan Belanda ya. Ini nama dari keluarga besarnya Tan Peng Nio yang Tan Peng Nino ya, yang hubungannya dengan Kolopaking. Kolopaking Ketiga, Kolopaking ketiga. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Seniman Kuku. Kali ini kami bertiga dengan sang mantan pacar dan sahabat mantan pacar. Biasanya kita sekali jalan-jalan bisa berpuluh-puluh sahabat. Kali ini kami memang sengaja untuk mengenang masa-masa pacaran ya, masuk di Gua Jati Jajar. Ceritanya nyongge lagi melesirna mantan pacar ya Bu. Iya, oke. Agar kami lebih semangat membuat videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya untuk mengikuti notifikasi video-video kami selanjutnya. Kita beli tiket dulu dewasa 23. Oke, kita tinggal masuk. Ya kesini walaupun iya, walaupun kita orang Jati Jajar ya tetap beli tiket. 65. Iya. Asalnya. Iya. Terima kasih. 62 suhunya 62. 362. Oke. Siap. Dukung pariwisata Kebumen. Oke. Oke sahabat, kita sudah berada di gerbang Gua Dempok ya. Orang Kebumen cantik-cantik bro. Yo yang mau ngeceng ke Kebumen, ceweknya cantik-cantik. Oke. Kebumen kaya akan gua. Oke, sibuk selfie mumpung ada di gua. Luar biasa. Oke, pemandangannya tapi sayang gelap. Kita masuk ke lorong-lorong gua.
ini yang jadi ikon, jadi orang datang ke Gua Jati Jajar yang nggak selfie di mulut Jurassic Park ini, nah, dinosaurus ya, berarti Anda rugi. Nah ini nih, dinonya ke atas tuh, dinosaurus. Di airnya muncul dari mulut dino. Ya, kita berkuliner banyak pecel-pecel khas Kebumen dan tempe mendo. Pisang goreng, pisang bakar, mendoan, pecel. Pokoknya wisata Kebumen tidak lupa dengan khas mendoan. Ya, untuk menuju mulut gua yang utama, kita persiapkan stamina untuk menaiki tangga yang cukup lumayan tinggi. Ini treknya. Di trek ke sampai mulut gua. Aduh, lumayan ya. Nah, kita sudah sampai mulut gua yang utama nih, yang ada patung-patung Kamandaka dan lutung kasar. Oke, ketemu sahabat lama senior. Kita ketemu senior tour guide Jati Jajar, beliau nih. Gimana Om untuk Jati Jajar sekarang Om? Bulan Lebaran ini ya ada sedikit volume peningkatan jumlah pengunjung dari masa corona, tapi di masa normal kita memang masih jauh dari masa normal. Mungkin sudah ada di masa normal dan juga nanti mungkin bisa kembali semula seperti yang dulu. Mereka lebih banyak berkunjung ke objek-objek wisata pantai sepertinya, karena udah menjadi tradisi di daerah Kebumen juga. Kaitannya dengan wisata pantai itu adalah dengan acara sawalan. Oke, tapi tetap Jati Jajar menjadi destinasi unggulan ya Pak di Ya, Kebumen. termasuk untuk Kebumen ini masih menjadi primadonanya untuk Oke, kebetulan di gerbang Gua Jati Jajar ketemu beliau senior tour guide di Gua Jati Jajar. Beliau adalah kesepuhannya di sini. Beliau Om Deksi. Bagi teman-teman yang kepingin dipandu untuk di Gua Jati Jajar, silahkan bisa hubungi Pak Deksti. Beliau ada kontaknya di kolom deskripsi. Nanti akan dipandu dan diarahkan sejarahnya Gua Jati Jajar. Pokoknya jangan khawatir, pasti Anda puas didampingi sama beliau. Beliau adalah ini masuk Gua Jati Jajar, lorong Gua Jati Jajar. Sejarahnya paling tinggi. Jadi tulisan-tulisan ini ada yang sejak ribuan tahun ya Pak? Ratusan tahun. Ratusan Setelah tahun ya? gua ini ditemukan tahun 1802, memang terus oleh Mbah Jaya Menawi. Di sana selanjutnya memang mulai ada tertulis di sini yang paling lama lah 1816. Tahun 1816. 1816. Dan berbagai macam bahasa ya, dari Inggris, Belanda, Sanskerta ya. Tulisan Latin. Latin dan juga ada Jawa kuno juga, tapi mereka adalah tertulis nama-nama mereka baik dari para petinggi dari kerajaan dari Belanda atau kerajaan Belanda ya waktu zaman pemerintahan Hindia Belanda, ataupun petinggi-petinggi di kadipaten, kabupaten dan sebagainya. Dan juga ada tokoh-tokoh politik juga di sini ada semacam banyak juga ada nama-nama dari keturunan raja-raja. Nah ini kalau yang di sini ini adalah kaitannya yang besar banget ini. Entar saya zoom. Bisa Om, di zoom. Nah ini ya. Nah ini adalah Tan ini nama dari keluarga besarnya Tan Peng Nio yang Tan Peng Nino ya, Tan yang Peng Nio. hubungannya dengan Kolopaking. Kolopaking ketiga. Tan Peng Nino itu Tan Peng Nio yang makamnya sekarang ada di pertigaan Jatimulyo, yang di tengah sawah itu
Terus beliau adalah dari Chinese ya, yang menjadi istri Kolopaking III. Oh, jadi ada sejarahnya dengan Jati Jajar. Banyak kaitannya keluarga-keluarga ini juga banyak yang tertulis ini, nama-nama ini udah kita dokumentasikan itu dengan Pak Sigit ya. Iya. Udah menjadi satu dokumen yang dimiliki oleh komunitas warga Indonesia yang ada di Belanda dan juga Museum Belanda. Mereka sudah meminta dan juga mendokumentasikan. Jadi Gua Jati Jajar ini ada buku sejarahnya di Museum Belanda ya, Pak? Sejarah, jadi kalau buku ini, jadi nama-nama yang tertulis itu dijadikan, didokumentasikan untuk menjadi bahan sebagai rujukan bagi mereka-mereka yang ingin menemui keluarganya waktu. Oh, jadi untuk meruntut histori sejarah keluarga kayak gitu ya? Oke. Ntar Om. Ya. Nah, ini pertama kali ditemukannya Gua Jati Jajar tahun 1802 melalui lubang di sana. Kecemplung, Pak. Jadi bukan kecemplung, Mbah Cia Menawi dulu merupakan ini lahan mereka. Itu Mbah Buyut, kebetulan Mbah Buyut. Dia sedang mengarit rumput, tapi akhirnya terjatuh, tapi masih keikat dengan tali-tali akar-akar pohon. Ini masih tertutup, pintu masuk, pintu keluar ini masih tertutup semua tanah. Akhirnya dia turun ke bawah mencari lapisan tanah yang paling tipis. Ketemu di depan sana. Di depan sana desa ini dulu masih bernama Belangkunang. Iya. Akhirnya ada pohon jati tumbuh sejajar di depan sana, dijadikan nama desanya Desa Jati Jajar, guanya Gua Jati Jajar. Apa masih masuk Belangkunang sini, Pak? Masuk Belangkunang. Jadi Belangkunang Kidul, Belangkunang Selatan ya, Belangkunang Utara, Iya. Palamarta dan dulu Palamarta, Karangbucung, Belangkunang, Nusa Waru dan Nusa Tutup. Iya. Terus mereka jadi satu Jati Jajar. Ya Om, sambil Seperti cerita tadi, sejarah ini, ya. sejarah apa? Ada patung-patung Nah. Kamandaka itu gimana Om? Patung-patung ini mengisahkan kisah dari perjalanan hidup putra-putri dari anak dari kerajaan Pajajaran. Kenapa kok Pajajaran ada di sini? Memang wilayah Kebumen ini sebagian adalah masuk wilayah Kabupaten kekuasaan dari Pajajaran sendiri, berbatasan dengan Mataram dan Pajajaran. Tapi 1974 itu waktu itu Bapak Suparjo Rustam menjadi Gubernur Jawa Tengah dan dia mempunyai keponakan yang bernama Insinyur Sabtoto. Dia adalah tokoh dari Akademi Asri Seni Rupa Indonesia itu AIS ya. Dia yang membuat Monas, diorama di Monas, Lubang Buaya dan salah satu karyanya di sini. Karena dia keponakannya Suparjo Rustam, tolong bikinin job. Nah, dia Suparjo Rustam dan Pak Sabtoto ini adalah keturunan orang Banyumas. Jadi orang Banyumas dengan sendirinya dia coba mengangkat versi cerita-cerita rakyat Banyumas. Berarti lubang ini ya Om yang Iya, pertama kali 24. tahun berapa Pak? Tahun 1802 pertama kali. 1802 pertama ditemukan. Ini ketinggiannya 24 meter. 24 meter dari atas sampai Dari bawah atas sini. sampai ke sini ya. Oke. Itu jadi hanya legenda Pak untuk menambah variasi. Jadi dibuatkan patung-patung ini menambah sebagai bahan cerita gitu. Kalau kedatangan sendiri kalau zaman banyak cokro ataupun Pajajaran itu kan tahun 1450-an. Di sini baru ditemukan 1802. Jadi selisih waktu itu banyak Sundang Kangkil ya akan ditemui nanti. Sebenarnya pas di bawah ventilasi yang lubang di atas. Di bawahnya sini ada satu juga sendang namanya Pasir Bumi. Oh, masuk ke dalam ya? Iya, pas satu garis lurus Pasir Bumi dan Sendang Jombor gitu. Ini Sendang Jombor ya. Sendang Jombor dan Pasir Bumi Tapi nggak bisa dimasuki secara umum karena memang kita lestarikan, beradanya juga ada kepercayaan masyarakat. Unsur ritual ya, kepercayaan ya Om. Unsur. Ini lewatnya berarti ini, Lewat jalan sini. ini ke sana ya. Keluar ke sana. Jadi semua ada 4, Sendang Jombor, Pasir Bumi, Sendang Kantin dan Mawar. Terus ada juga satu Sendang Jalatunda di sini di belakang kita. Ada Jalatunda ya Om. Jalatunda ketika
kita bisa masukin. Ini berarti batunya batu-batu kapur ya? Iya, batu kapur ini semua. Stalaktit, stalagmit ya. Flowstone dalam istilah Perguaan ya. Ini sungai bawah tanah ya Om? Dia paling dalam dari Gua Jati Jajar. Sini ya? Ya, 40 meter di bawah permukaan tanah di bawah permukaan. 40 meter. Kalau Gua Barat itu lebih tinggi dan juga lebih dalam juga. Airnya? Bisa juga nanti ada ya, karena di dalam kawasan ini juga ada yang nyambung. Kas ya, kawasan kas ya. Mereka berubah-ubah membutuhkan dari bawah tanah. Ini sendang. Ini sejarah gimana ini Om? Ada patung ini Om? Adalah pertemuan antara Raden Bupati dari Nusa Tembini, Pule Bahas, Iya. dengan Dewi Ciptoroso yang didampingi oleh si Lutung Kasarung. Lutungnya ini yang sebenarnya penjelmaan dari Raden Kamandaka sendiri. Oh, jadi Lutung Kasarung ini legendanya beliau adalah Raden Kamandaka ya? Iya, memang dia penjelmaan dari Raden Kamandaka, menjelma menjadi Lutung untuk mendapatkan trik untuk mendapatkan Dewi Ciptoroso ini, putri yang dia mungkin yang diidam-idamkan. Ini saat waktu Dewi Ciptoroso dilamar oleh Pule Bahas di daerah Notok, pertemuan situ. Oh, Notok. Notok. Jadi kita bertemu yuk di Notok, nanti saya akan jemput jenengan waktu mau dilamar. Tapi saya mau dilamar harus didampingi Dengan ini. Lutung Kasarung. Ini kalau sejarah ini ada. Nah ini Pule Bahas juga, ini pertarungan antara Pule Bahas dengan Lutung Kasarung. Karena dia diganggu terus, si Pule Bahas ini, ya. akhirnya dia marah dan terjadi pertarungan. Ternyata Pule Bahasnya kalah, bisa dikalahkan oleh Lutung Kasarung. Yang notabene Lutung Kasarung itu Raden Kamandaka ya. Setelah dia terbunuh, akhirnya dia beralih wujud lagi menjadi Raden Kamandaka. Barulah dia disetujui bahwa Raden Kamandaka ini adalah putra dari junjungannya dari kerajaan Pajajaran, kan? Karena dia putra putri dari kerajaan Pajajaran. Si Raden Kamandaka atau Kamandaka ini. Ini kalau sendang kantil apa benar yang dipercayai banyak warga kalau cuci muka di sendang kantil Ya. akan meningkatkan atau mempertahankan kayak gitu ya Om. Nah, kalau awet muda kita di Sendang Mawar. Oh, sendang mawar ya? Sendang Mawar awet muda karena situ ya secara ini ya mitos ya. Iya. Tapi secara ilmiah memang kandungan airnya banyak mengandung Mineral tinggi ya, kalsium. Bisa untuk pori-pori dan tulang bagus, kalau sering bagus. Sendang mawar tadi di sana ya. Ini sendang kantil. Nah, sendang kantil ini memang juga khasiatnya memang hampir ada persamaan, seperti banyak mengandung zat kapur, Mineral positif ya Om. Tapi secara logika di sini katanya di sini bisa mandi cuci muka, bisa anteng jodoh, yang gagah kembali gagah, yang cewek kembali cantik gitu ya. Nah, kembali cantik akhirnya pasangannya lihat kagum gitu dengan kecantikan kembali. Sebenarnya secara logikanya gini, kita udah jalan jauh dari atas sampai sini keringetan, cuci muka akhirnya kembali cerah lagi. Nah, sekarang Tahun 1981. 1981 belum lama. Jadi baru diketahui ada pintu keluar ini ya. Ada lubang terus dibikin pintu keluar. Satu buat memperlancar arus lalu lintas orang, juga menambah sirkulasi udara. Juga ini masih ada kemungkinan rongga-rongga yang lain belum ditemukan ya Om. Bisa. Itu yang kayak tadi sendang Stuser, sendang Jobor, Iya. itu bisa di bawahnya itu masuk ke dalam bisa ada sekitar 9 kilo masih. 9 kilo jaraknya. Iya. Luar biasa. Oke sahabat, kami sudah memasuki gua walaupun suasananya gelap. Kami tidak persiapan membawa lampu tambahan. Tapi terima kasih sekali sama beliau Om Deksi telah memandu kami sampai pintu keluar gua. Bagi sahabatku sekali lagi yang datang ke Jati Jajar butuh cerita dan legenda Jati Jajar, jangan lupa hubungi beliau, kontak beliau ada di kolom deskripsi.
Beliau juru kuncinya Jati Jajar, guys. Ya. Oke. Keturunan. Oke, guys, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Yuk, salam.